Hai, saya Jess Melvin, penulis berkas genosida Indonesia. Ketertarikan saya terhadap Indonesia dan politiknya dimulai ketika saya masih duduk di kelas 10 SMA pada tahun 2000. Pada saat itu, saya aktif di berbagai kelompok pemuda yang suka mendiskusikan topik globalisasi dan penghapusan utang negara-negara dunia ketiga, termasuk Indonesia di dalamnya. Saat itu, kami bergabung dan membangun kampanye untuk mendukung buruh di Indonesia yang dieksploitasi oleh perusahaan besar internasional seperti Nike. Di Australia sendiri, pada saat itu, sepatu Nike mungkin dijual seharga $100, sementara buruh yang bekerja di sweatshop di Indonesia mungkin hanya dapat $2 untuk satu hari kerja. Sebagai anak muda di Australia, kemiskinan di Indonesia, negara tetangga kami, sangat mengejutkan dan menjadi keprihatin kami pada saat itu. Gerakan itu juga mendukung gerakan reformasi di Indonesia yang pada saat itu bergelora. Pada saat saya masuk kuliah pada tahun 2003, konflik Aceh sedang hangat dibicarakan. Sejumlah akademisi bahkan mengira Aceh akan menjadi seperti Timor Leste. Untuk memahami situasi Aceh dan Indonesia saat itu, saya memutuskan untuk mempelajari perihal pelanggaran HAM yang terjadi di Aceh. Saya pergi ke Aceh untuk pertama kali awal tahun 2005, beberapa minggu setelah tsunami. Saat itu, Aceh masih merupakan zona konflik dan oleh karena tsunami, orang asing berhasil masuk ke daerah itu yang sebelumnya tertutup. Saya masuk ke Aceh karena saya ingin mewawancarai anggota gerakan pro-referendum dan anggota GAM. Sesampai di Aceh, saya sungguh terkejut. Mayat-mayat di jalan, bangunan rusak, perekonomian lumpuh, suasana kacau. Namun di sisi lain, perang terus berlanjut. Penangkapan dan penembakan terjadi di mana-mana. Tank-tank tentara terlihat di jalanan. Saya saksikan sendiri dengan mata saya bagaimana rakyat terjebak dalam suasana ketakutan. Oleh karena pengalaman ini, saya memutuskan untuk mengambil cuti dari kuliah, kemudian tinggal dan bekerja untuk membantu korban tsunami. Ketertarikan saya pada topik 65 dimulai pada saat saya kembali ke kampus pada tahun 2007 dan mulai mempelajari sejarah, khususnya yang berkait dengan kasus 65 dan awalnya rezim militer Orde Baru dengan serius. Dari buku-buku yang saya kumpulkan dari perpustakaan, saya gagal mengumpulkan informasi tentang apa yang terjadi di Aceh pada tahun 65. Saya mulai menjadi sadar bahwa sejarah 65 di Aceh masih sangat kabur. Malah, dari kutipan-kutipan ini, malah menyalahkan pembunuhan itu pada rakyat Aceh sendiri, sementara tentara dianggap sebagai pihak yang berhasil menghentikan pembunuhannya. Ini sangat tidak masuk akal bagi saya. Pertama, skala pembunuhan 65 terlalu besar dan terlalu rapi untuk dianggap sebagai sebuah hal yang spontan terjadi. Saya pergi ke Aceh dan mulai mewawancarai penyintas 65 di Aceh, yang semuanya mengatakan kepada saya bahwa pembunuhan itu dikoordinasikan oleh militer. Saya juga dikirimkan salah satu dokumen yang sangat luar biasa oleh rekan saya. Dokumen ini adalah laporan tahunan lengkap Kodam 1, yaitu Kodam Aceh untuk tahun 65. Dokumen ini menjelaskan dalam kata-kata militer sendiri banyak hal yang berhubungan dengan bagaimana militer mengkoordinasikan dan melakukan pembunuhan pada tahun 65 di Aceh. Saya kemudian kembali ke Aceh dan mulai mewawancarai para pelaku. Saya juga pergi ke salah satu arsip negara di Banda Aceh yang menyimpan dokumen-dokumen internal pemerintah Aceh. Saya tidak bisa masuk ke arsip, tapi saya bisa memilih beberapa dokumen yang saya ingin bisa minta fotokopi.
Jadi saya memilih beberapa dokumen berdasarkan tahun pembuatannya. Saya kaget ketika saya menerima dokumen fotokopi ini dan menjadi sadar bahwa dokumen ini membongkar banyak informasi yang sangat sensitif. Informasi ini termasuk bagaimana militer mengkoordinasikan dan melaksanakan pembunuhan sistematis pada tahun 65. Juga ada bukti bahwa itu tidak hanya anggota PKI yang dibunuh waktu itu. Bayangkan, jika pada tahun 98 militer Indonesia memutuskan untuk menangkap setiap orang yang pernah menghadiri demonstrasi pro-reformasi atau kegiatan-kegiatan pro-reformasi lainnya. Juga setiap orang yang pernah mengatakan bahwa mereka mendukung gerakan pro-reformasi. Juga semua rekan kerja dan anggota keluarga mereka. Bahkan semua orang yang tinggal di kampung yang sama dengan mereka. Kemudian semua orang ini dimasukkan ke dalam penjara. Lalu ketika semua penjara penuh, orang-orang ini dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke tempat-tempat yang disiapkan khusus sebagai situs pembantaian. Lalu semua orang ini dibunuh satu persatu sampai setiap orang di dalam kelompok sasaran ini dibunuh. Itulah yang terjadi pada tahun 65. Hanya saja saat itu kelompok sasaran dicap sebagai kelompok komunis oleh pihak militer. Kira-kira 1 juta orang sipil yang tidak memiliki senjata dibunuh oleh militer saat itu. Buku ini menawarkan informasi yang lebih lengkap tentang situasi Aceh di tahun 65 dengan menggunakan data yang bersumber dari militer sendiri. Informasi ini disungguhkan dalam buku ini merupakan sanggahan terhadap narasi propaganda yang dibangun militer dalam peristiwa 65. Selamat membaca dan terima kasih.